Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bertemu lagi dengan Bunda Desta. Bagaimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Semoga anak-anak selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik. Namun sebelum kita mulai belajarnya, Bunda mau cek semangat anak-anak dengan bersama-sama melakukan tepuk jaga jarak. Anak-anak tahu tidak tepuknya? Jika anak-anak belum tahu, perhatikan Bunda ya. 1, 2, 3. Tepuk jaga jarak. Berdekatan, no, no, no. Bersalaman, namaste. Bergandengan jangan dulu. Kamu di sana, aku di sini. Semua demi keselamatan. Nah, seperti itu anak-anak, tepuk jaga jaraknya. Yuk kita bersama-sama. Anak-anak siap? 1, 2, 3. Tepuk jaga jarak. Berdekatan, no, no, no. Bersalaman, namaste. Bergandengan jangan dulu. Kamu di sana, aku di sini. Semua demi keselamatan. Wah, sepertinya anak-anak sudah semangat nih untuk mulai belajarnya. Baik anak-anak, Bunda mau anak-anak siapkan buku tulis dan buku paket tematik tema 2. Karena hari ini kita akan belajar memakai buku tematik tema 2, subtema 3, halaman 91. Lalu jangan lupa siapkan alat tulisnya ya. Lalu siapkan konsentrasi anak-anak untuk menyimak video pembelajaran berikut ini. Oke anak-anakku semua, hari ini kita akan belajar tematik, yaitu tema 2, subtema 3, memelihara kesehatan organ pernafasan manusia. Pada pembelajaran tematik kali ini, anak-anak akan belajar bersama Bunda Ima. Anak-anak sudah siap? Yuk silahkan siapkan alat tulisnya dan buku tematiknya ya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar yaitu akibat tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan dengan media gambar cerita. Lanjut. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar berikut. Gambar apakah ini? Ya, ini termasuk gambar cerita dengan narasi yaitu pencemaran lingkungan karena asap kendaraan dan asap pabrik. Oke, lanjut. Nah, apa itu ciri-ciri karya gambar cerita? Gambar cerita memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, sebagian besar terdiri dari gambar. Yang kedua, gambar sesuai isi cerita. Yang ketiga, gambar berurutan sesuai alur cerita. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya, apakah anak-anak masih ingat apa itu gambar cerita? Gambar cerita adalah urutan gambar yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dan membentuk sebuah cerita. Contoh dari gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Oke, selanjutnya yaitu langkah-langkah membuat gambar cerita. Nah, yang pertama yaitu menentukan tema. Sebelum membuat gambar, buatlah tema cerita terlebih dahulu. Yang kedua, mempersiapkan alat gambar. Membuat karya gambar dapat dilakukan dengan teknik kering dan teknik basah. Yang ketiga, membuat sketsa gambar. Jika sketsa yang dibuat tidak maksimal, karya gambar yang dihasilkan juga kurang maksimal. Gunakan pensil untuk menggambar sketsa. Kemudian yang keempat, menyempurnakan dan mewarnai gambar. Oke, selanjutnya Bunda akan menampilkan sebuah gambar yang sudah diwarnai. Oke, dua teknik pewarnaan yaitu yang pertama, pewarnaan basah. Pewarnaan basah menggunakan media yang memerlukan pengencer, misalnya tinta, cat air, dan cat minyak. Yang kedua, pewarnaan kering adalah pewarnaan yang menggunakan media yang tidak memerlukan bahan pengencer, misalnya pensil, warna, krayon, dan oil pastel. Oke, anak-anak sudah paham?
Coba anak-anak perhatikan gambar yang akan Bunda tampilkan berikut ini. Wah, ini gambar apa ya? Coba gambar apa? Coba cermati anak-anak. Ya, gambar pencemaran lingkungan. Nah, pencemarannya ada di mana? Nah, pencemarannya ada di perairan. Nah, pencemaran ini karena pembuangan sampah ataupun limbah di perairan. Nah, apakah perbuatan ini merupakan perbuatan peduli terhadap lingkungan? Benar, tidak. Jadi ini adalah perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Nah, kira-kira perbuatan yang tidak bertanggung jawab di lingkungan apa saja ya? Yuk kita simak penjelasan yang berikut ini. Nah, contoh-contoh sikap yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Yang pertama, membuang sampah sembarangan. Yang kedua, mempersempit selokan air untuk dimanfaatkan sebagai jalan. Yang ketiga, membakar sampah di sekitar pemukiman. Yang keempat, menggunakan pupuk kimia. Yang kelima, tidak melaksanakan kerja bakti. Yang keenam, mencoret-coret dinding. Dan yang terakhir, tidak mengikuti kegiatan di lingkungan. Nah, itu tadi adalah sikap-sikap yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Kita lanjut ke materi yang berikutnya. Oke, selanjutnya yaitu akibat tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, apa saja ya akibatnya? Oke, anak-anak perhatikan yang berikut ini. Yang pertama, pencemaran lingkungan. Yang kedua, sumber penyebaran penyakit. Yang ketiga, meningkatkan kriminalitas. Yang keempat, banjir. Dan yang terakhir, aturan di lingkungan tidak berjalan dengan baik. Nah, itu tadi adalah akibat jika kita tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, anak-anak coba cermati gambar yang akan Bunda tampilkan berikut ini. Oke, silakan anak-anak amati gambar apa yang Bunda tampilkan ini. Ya, betul, gambar sampah di pinggir sungai. Nah, apa yang menyebabkan kondisi tersebut terjadi? Apa, ayo? Ya, karena masyarakat banyak yang membuang sampah di sungai atau membuang sampah sembarangan. Oke, apa akibat yang ditimbulkan dari perilaku tersebut? Nah, akibatnya bisa banjir, bisa pendangkalan sungai, dan yang ketiga bisa merusak ekosistem di dalam sungai tersebut. Nah, selanjutnya upaya atau cara seperti apa yang dapat dilakukan untuk mencegah dampak negatif tersebut? Apa caranya? Nah, kita harus senantiasa membuang sampah pada tempatnya. Dan jika kita melihat teman kita atau orang lain ingin membuang sampah sembarangan, kita harus menegur dengan sopan agar membuang sampah pada tempatnya. Oke anak-anak, sudah paham? Oke, hari ini kita telah belajar apa itu gambar cerita dan perilaku tidak bertanggung jawab dan akibat dari perlakuan tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Anak-anak sudah paham ya? Oke, lanjut. Nah, kegiatan hari ini anak-anak di rumah yaitu silahkan anak-anak membuat poster untuk mengajak menciptakan lingkungan yang nyaman. Nah, contoh poster adalah sebagai berikut. Nah, contohnya, yang kedua contohnya seperti ini. Oke, mudah bukan? Bunda tunggu karyanya ya. Jika sudah selesai, silahkan anak-anak kirim di web e-learning.sekolahteladan.sch.id. Semangat! Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat karena di teladan semua anak itu hebat. Baiklah anak-anak, itu tadi video penjelasan materi tematiknya. Semoga anak-anak paham dan mengerti ya, karena di teladan semua anak itu hebat. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, jangan lupa untuk menyimak video wawasan di halaman website e-learning Sekolah Teladan. Dan jangan lupa untuk menjaga sholat 5 waktu, makan makanan bergizi, minum air putih yang banyak, dan jangan lupa ya untuk terus berolahraga. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.